Ya. Hari ini Bupati harus lancar. Saya menghormati hak angket tersebut, paripurna tersebut. Gitu. Tuntutan kan sudah disampaikan tadi. Kalau saya kan dipilih oleh rakyat secara konstitusional dan secara demokratis, jadi tidak bisa saya harus berhenti dengan tuntutan. Untuk dengan tuntutan seperti itu, semuanya ada mekanisme. Yang tadi adalah pernyataan dari Bupati Pati Sudewo soal menghormati hak angket. Profesor Fedi Hadis, saya ingin bertanya, apa yang sebetulnya Anda baca Pati yang selama ini tidak pernah terdengar, tiba-tiba ada aksi massa dan memaksulkan Bupati dan kemudian direspon oleh DPRD dengan pembentuk panitia angket. Apa yang dibaca Prof. Fedi? Jadi menurut saya kita mesti memahami bahwa pertama bukan saja di Pati yang terjadi kenaikan pajak PBB. Di banyak kabupaten di Indonesia itu sedang terjadi karena memang pemerintah daerah di berbagai tempat mengalami kesulitan untuk membiayai segala urusan pembangunan dan sebagainya. Tetapi pertanyaannya kenapa di Pati kemudian terjadi resistensi seperti ini? Tidak terjadi di tempat-tempat lain. Menurut saya kemungkinan ada dua hal yang saling berhubungan. Pertama, yaitu kepemimpinan di Pati itu kebetulan sepertinya cukup buruk. Agak terputus dari masyarakat, tidak mengerti perasaan masyarakat, dan mempunyai arogansi sebegitu tinggi sehingga menantang masyarakat untuk protes. Ya. Dan kedua adalah sebetulnya di Pati itu, walaupun dikatakan tadi tidak terdengar, sebetulnya selama belasan tahun secara periodik itu telah terjadi resistensi masyarakat terhadap berbagai hal. Yang paling menonjol adalah pembangunan pabrik semen Gresik itu sekitar 15-20 tahun yang lalu yang merusak lingkungan. Dan kemudian ada gerakan-gerakan lingkungan hidup yang mempersatukan rakyat setempat dengan LSM dan sebagainya. Jadi ada tradisi resistensi tersebut. Nah, tradisi resistensi kemudian ketemu dengan pemimpin yang arogan. Nah, dua itu sekarang, dan ini yang kita harus baca, ketemu dengan politik tingkat yang lebih tinggi, yaitu politik yang terjadi sekarang ini di tingkat DPRD kan, makzulan ini. Yang dikatakan oleh wartawan Anda tadi itu ya berhubungan dengan peta politik secara nasional. Apakah PDIP itu akan mendongkel orang Gerindra, ataukah karena ada usaha untuk berharmonis dengan Gerindra, ini tidak akan dilakukan. Jadi kan dua hal ini kemudian ketemu kepada politik elit lokal. Oke, Prof. Fedi, Mas Kodari, ya. Gimana Istana membaca ya fenomena di Pati sebetulnya tanpa partai politik, tanpa mahasiswa yang minimal yang tampak di televisi tiba-tiba bergerak dan memaksa DPRD untuk membentuk panitia angket. Apa yang dibaca oleh Istana? Mungkin ini saya pribadi ya, Mas, bukan pernyataan resmi dari Istana. Kalau saya melihat, pertama tentu dari segi kenaikan memang kan sangat besar ya, 250%. Tentu kita seperti kata Prof. Fedi tadi pernah mengalami kenaikan-kenaikan PBB di berbagai tempat, termasuk misalnya di Jakarta. Dan waktu itu juga sempat mengalami protes zaman Pak Ahok, tetapi mungkin angkanya nggak 250%. Dan sebetulnya kalau dikembalikan kepada porsinya memang kan itu wilayahnya dari pemerintah daerah. Cuman apakah konsultasinya cukup atau tidak, misalnya tentu itu persoalan yang lain. Saya membaca bahwa Pak Sudewo udah komunikasi dengan camat, dengan kepala desa, tetapi memang saya belum baca komunikasi dengan DPRD. Tentunya idealnya juga komunikasi dengan DPRD, karena tentu yang namanya PBB itu kan berpengaruh kepada keuangan daerah dan berpengaruh kepada masyarakat luas. Seluruh masyarakat di Pati pasti mengalami. Apakah Mas Kodari lihat ada faktor arogansi juga sebetulnya? Yang kedua, saya juga membaca bahwa pro kontra
yang muncul di Pati ini berkaitan dengan Pak Sudewo itu berakumulasi. Ada soal pelarangan sonhorek, ada pengurangan karyawan honorer di RSUD, kemudian ada beberapa isu-isu yang lain. Nah, mungkin yang nomor 3 adalah bahwa soal cara berkomunikasi dari Pak Sudewo yang tentunya harus menjadi cerminan dan menjadi perhatian bagi semua kepala daerah. Karena Pak Prabowo sendiri kan tidak kurang-kurang mengatakan bahwa kepala daerah itu harus empati dan membela kepentingan rakyat dan masyarakat. Dan yang keempat tentunya walaupun tidak kelihatan secara signifikan, kita juga tidak bisa menafikan ya kalau ada dinamika atau aktor politik yang juga berperanan dalam proses-proses seperti ini. Kita tidak boleh naif juga bahwa kemungkinan-kemungkinan itu tetap ada. Dan intinya adalah bahwa akumulasi dari berbagai macam aspek itu membuat apa yang terjadi di Pati ini harus jadi cerminan bagi kepala daerah di tempat yang lain. Karena notabene kan kepala daerah kita ini kan baru sekitar 6 bulan menjabat ya. Artinya perjalanannya ke depan masih sangat-sangat panjang. Oke, baik. Kalau Bivitri lihat gimana? Apa ini kan kalau tadi problemnya adalah pada Sudewo, PBB juga naik, tapi kenapa kemudian Pati meledak, bahkan parpolnya pun nggak kelihatan tiba-tiba meledak gitu aja? Apa yang Anda baca? Ya, pertama yang kita harus baca itu berarti selama ini parpol tidak ada koneksi. Tidak ada koneksi dengan warganya. Kalau ada koneksi kan mestinya DPRD itu sejak kan tadi disebutkan oleh Pak Gulo 22 masalah. Berarti tidak mungkin ini terjadi dalam sekejap. Artinya kalau memang ada koneksi, partai politik di DPRD harusnya bersuara, panggil, tanya, itu kan mekanisme biasa ya, namanya fungsi pengawasan dari DPRD. Kalaupun bukan bupatinya tapi stafnya. Itu kan belum pernah terjadi dari yang kita tahu. Kemudian yang kedua juga memang Pati ini punya akar yang menarik ya. Karena dulu Samin Surosentiko yang juga sangat dikenal dalam sejarah Indonesia juga menolak membayar pajak pada pemerintah Belanda waktu itu. Karena mereka itu punya semangat perlawanan yang cukup luar biasa. Pati dan Blora sebenarnya. Nah tapi satu lagi adalah saya melihat memang ini ada kemarahan yang memuncak. Tidak hanya di Pati. Saya sering pakai istilah Pati adalah kita. Kita adalah Pati. Sebenarnya yang sekarang ini kita alami agak rata di banyak tempat. Tadi Prof. Fedi Hadis menyebutkan beberapa tempat sudah mulai dipotong transfer dari pusat kepada daerah. Dan itu adalah policy, nanti tolong diperbaiki bila saya salah, teman-teman Celios saya kira punya datanya juga, bahwa transfer dari pusat ke daerah itu memang sangat berkurang. Sangat berkurang. Karena kita nggak punya uang. Datanya sudah banyak, saya kira Kompas juga sudah mengeluarkan begitu ya. Sehingga untuk kepala-kepala daerah yang tidak inovatif atau kreatif, mereka tarik pajak aja, karena itu yang paling instan. Langsung nyekek warga begitu ya, tapi dia instan, nggak harus research and development dulu, pariwisata dikembangkan atau pertanian dikembangkan, nggak usah, langsung aja naikkan. Nah ini akibatnya ini akan meluas, saya khawatirnya begitu. Oke, meluas. Tidak hanya di Pati, tapi yang kita sudah dengar ya, tadi saya sempat lihat di Kompas, di TV sambil nonton TV tadi, ada yang membawa galon itu di Jombang kalau saya tidak salah ya. Kemudian di Cirebon juga bawa koin dalam galon, karena sebagai bentuk protes, karena di tempat mereka juga ada kenaikan pajak kurang lebih 400% kalau saya tidak salah. Oke, baik. Mas Media, tadi Bibip mengatakan bahwa ini dampak dari efisiensi anggaran, uang dari pusat ke daerah makin kecil, daerahnya kemudian tidak cukup kreatif ya narik pajak itu. Artinya ini kalau memang itu bisa berpotensi terjadi di berbagai tempat. Betul sekali Mas. Pati itu berkurang anggarannya 59 miliar. Berkurang 50 akibat karena efisiensi anggaran, dan itu besar sekali untuk Kabupaten Pati. Dan 70% kabupaten kota di Indonesia bergantung dari DAK dan EAU. Dan itu dipangkas oleh pemerintah dan ugal-ugalan. Item pemangkasan itu cenderung tidak hati-hati. Banyak proyek irigasi yang dipangkas yang ujung-ujungnya juga mengganggu layanan publik. Artinya ini saya sepakat bahwa ada persoalan leadership di Kabupaten Pati, tapi ada persoalan lebih besar yang harus kita antisipasi. Apa yaitu soal daerah nggak ada uang. Daerah nggak ada uang? Daerah nggak ada uang. Uang dipangkas, kemudian digeser ke program strategis yang juga nggak muter di bawah. MBG itu juga hari ini belum menghasilkan nilai tambah sangat signifikan pada UMKM. Artinya ada kesalahan dari pemerintah pusat juga? Pasti. Karena sistem perbajakan kita sangat tidak adil dan regresif. PBB itu regresif. Pusat sekarang mendorong PPN lagi untuk dinaikkan. Itu sangat regresif. Ada kegagalan dari negara meningkatkan penerimaan pajak. Kita ngomong soal efisiensi anggaran, tapi kita stop di situ. Tapi kita lupa, kita nggak nambah duit di dompet negara kita.
tax rasio kita 80 tahun Indonesia merdeka, 10 tahun terakhir stagnan. Penerimaan negara tidak naik signifikan. Akibatnya daerah terkapar hari ini. Karena kalau negara gagal mengumpulkan pajak yang progresif dari orang kaya, super kaya ya, dari triliuner, gagal menutup celah kebocoran pajak. Ya, ini implikasinya. Implikasi dari itu bisa terjadi di berbagai tempat ya. Dan masyarakat marah di Pati karena mereka dipajaki begitu saja. Oke, jadi apa arti 80 tahun Indonesia merdeka dalam kondisi ekonomi politik global yang tidak menentu? Kita bahas setelah jeda berikut ini.